TSMC itu sudah bisa begitu, bahkan meninggalkan kayak Samsung atau yang lain-lain. Termasuk yang kayak yang dipakai untuk consumer good kayak Apple, itu TSMC yang buat. Dan alatnya untuk membuat itu hanya beberapa negara yang menguasai, termasuk Belanda dan Jepang. Indonesia belum masuk. Yang ketawa penonton nggak boleh ketawa. Kita ini membicarakan kenyataan hidup. Nah, AI digunakan itu untuk mengurangi bias manusianya, gitu ya. Wah, gue ngerti nih ada celak nih di sini nih. Gimana tuh? Kalau di Indonesia bias manusia harus ada. Oh gitu. Agar abu-abu banyaknya. Iya, itu celahnya Iya, kan. itu celah yang banyak itu kan ladang kalau ini di kita kan. Iya. Hai kawan Komar, di hari spesial kali ini kita berhasil membawa seorang yang jauh dari negeri Tiongkok. Bener nggak sih? Tapi namanya Indonesia banget. Tepuk tangan yang meriah buat Mas Budi! Kita kenalan dulu Mas Budi. Makasih udah datang ke Kampung Melayu dari jauh banget. Jadi kita kirimnya pakai bla 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 move ke sini. Hadirlah beliau di sini. Apa kabar Mas? Baik. Gimana kalau bisa pilih mau tinggal di negara lain aja atau balik ke Indonesia? Iya, tetap Indonesia. Tetap Indonesia bagus jawabannya, lantang sekali. Tapi Mas, hari kayaknya berharap lebih lama lagi di luar dulu. Kabur aja dulu. Belajar dulu aja. Nggak mau pulang cepet-cepet. Iya. Ya nggak apa-apa teman-teman. Itu tandanya mau mengambil semua ilmu ada di luar dan diimplementasikan ke Indonesia. Betul. Lagi lanjut S3 di? Saya di Beijing lokasinya, tapi nama kampusnya adalah agak panjang. Boleh Mas, yang pendek aja boleh. Karena short term memory. Namanya UIBE pendeknya. Oh, bukan bank itu ya? Bukan. Disebutnya UI Beijing. Oh, wow. UIBE. Oke, UI Beijing. Ngambil apa Mas di sana? Dengar-dengar ngambil soal hubungan ya. Bener nggak sih? Relasi. Bener Iya, kan? betul. Iya, bener ya. Ngomongin apa Mas jauh sampai harus ke negeri seberang ngomongin tentang relasi? Karena ambilnya adalah hubungan internasional. Oh, internasional. Dan kebetulan Tiongkok lagi naik daun ya, dalam artian peran internasionalnya lagi diperhitungkan gitu ya. Bukan main. Jadi ya beruntung aja bisa dapat ke sana. Wow. Merendah untuk meninggi, bagus sekali framing yang dipakai. Lagi beruntung aja. Keberuntungan itu bukannya diciptakan, tidak datang serta-merta. Apa yang udah kamu lakukan 10 belasan tahun hidup kamu sampai akhirnya beruntung? Nggak ada sih. Nggak ada. Plot twist. Nggak ada yang khusus maksudnya. Nggak ada yang khusus, oke. Bisa studi di sana enggak. Enggak, tapi emang dari dulu apa Dijalanin cita-cita? aja. Cita-cita udah kayak mau S3 di situ deh gitu. Nggak ada. Bahkan untuk S3 pun nggak ada. Serius? Oh, gimana cara hidup sangat YOLO gini, Mas? Tapi tiba-tiba dengan negeri orang, bisa nggak dikasih tips and trick ya? Dijalanin aja. Oh, hidup di Ada jalan. kesempatan sedikit, masuk. Kebuka dikit, masuk. Ngambil momentumnya pas, Iya. gitu. Betul. Relasi internasional. Memilihnya negara yang sedang lagi sangat amat akrab sama negara tetangga yang emang lagi perang-perangan gitu ya. Ada satu buku yang baru saya baca sekitar 2 bulan yang lalu tentang perang. Katanya perang itu kan strategi. Ya. Di dunia sehari-hari pun kita sebenarnya kan setiap hari juga berperang. Gimana implementasi hubungan relasi internasional untuk berperang dengan baik di kancah nasional menurut Mas Budi? Berperan. Berperan secara baik dan berperang setiap harinya di kancah nasional dari relasi internasional yang dari POV-nya Mas Budi. Iya, kalau berperan kayaknya kita semua udah jadi pemeran ya dalam hubungan internasional. Karena hubungan internasional sekarang udah nggak terlalu serem seperti dulu gitu ya. Karena terlalu elitis, hanya urusan kaum elit gitu ya. Atau khususnya mungkin di Kemlu gitu ya, Kementerian Luar Negeri. Tapi sekarang kayaknya semua menjadi aktor kadang-kadang peran apapun ya, termasuk pebisnis gitu, atau
penggiat budaya. Mereka bisa punya peran yang sangat besar di dunia internasional saat internasional. ini. Dan sangat berpengaruh. Bahkan di dunia hiburan gitu ya, misalnya kayak siapa ya, Bono, U2, atau Wow. siapa lagi ya, misalnya kayak yang pernah jadi duta NATO untuk I see. NATO loh bahkan. NATO. Yang- Berhasil ya caper ya? Iya. Medsos. Siapa namanya? Angelina Jolie misalnya. Itu bisa jadi duta NATO. Itu isu yang sangat berat ya. Banget. Apa namanya? Keamanan internasional. Tapi mereka tetap butuh untuk engage dengan masyarakat luas dan punya legitimasi tentunya. Oh wow. Karena sekarang bukan soal negara dengan negara, tapi juga people to people connect-nya udah lebih luas gitu. Apa faktor key driven-nya yang bikin orang jadi lebih gampang untuk terkoneksi tanpa harus benua sama benua, tapi people to people? Iya, drivernya kan sebenarnya globalisasi, tapi globalisasi itu juga didrive oleh apa ya, teknologi yang semakin menghubungkan gitu, dan ada di mana aja, Oke. dan affordable gitu ya, bisa dijangkau lah oleh kebanyakan orang. Contoh misalnya kayak apa tuh namanya, transportasi yang dulunya hanya tiketnya hanya bisa dibeli segelintir orang, sekarang hampir semua orang bisa lah. Ya online bisa gitu ya. Iya, dan terjangkau lah, relatif terjangkau. Kemudian juga teknologi informasi itu juga sangat berpengaruh. Oke. Dan apa ya, manfaat dari globalisasi juga membuat negara-negara juga akhirnya mau buka diri. Mau nggak mau, suka nggak suka harus open ya. Iya, kalau kita nggak membuka diri, kita nggak punya misalnya kayak talent resource gitu ya, yang dari luar yang bisa masuk ke dalam negeri, atau potensi kita juga yang tidak hanya jago kandang, kita juga bisa keluar pada saat yang sama gitu. Jadi itu membuat dunia semakin flat katanya, semakin datar. Jadi bukan flat earth ya, tapi bukan perasaan yang datar ya, ya bukan. tapi dunia yang datar. Maksudnya adalah berarti semua gampang terkoneksi dengan mudah. Betul. Tanpa banyak yang harus kita runtuhkan dulu tembok-temboknya gitu ya. Ya artinya tadi balik lagi bahwa kita punya peran, seakan-akan dulu apa yang kita lakukan tidak ada pengaruhnya. Oke. Berarti mudah sekali dilihat sekarang ya, person to person-nya untuk dilihat sama negara lain. Iya, dan bahkan di-encourage. Iya. Ya, ASEAN sendiri misalnya kayak udah ada semacam Schengen Treaty gitu yang membuat orang-orang yang punya talent gitu bisa punya sertifikasi standar tertentu, kita bisa kerja di manapun. Iya. Talent tapi ya, harus bertalenta. Betul. No talent nggak bisa kalau nggak ada talenta. Betul. Yang ada kita cuman penerima gitu ya. Kita cuma jadi market. Talent global masuk ke kita. Ya termasuk juga. Ya semua jadi komoditas, termasuk juga talent. Talent itu jadi diperjualbelikan. Kalau dia langka dan dia akan mahal gitu. Apa talent yang diperjualbelikan dan langka menurut Mas Budi? Mungkin sekarang yang lagi tren mungkin kayak AI gitu ya. AI. Apa itu AI? Iya makanya kayak sophisticated banget tuh bahasa AI. Apa itu AI? Bahasa bayinya apa tuh Mas? Bahasa bayinya adalah apa ya? Kayak mesin yang memungkinkan otak kita itu dibantu. Mesin yang membantu otak kita. Ya, membantu otak Kalau kita. otak kita belum ada berarti bukan membantu, menggantikan otak Anda. Jadi jangan salah ya. Iya, betul. Membantu dan menggantikan otak itu totally different, guys. Betul. Tetap kita menggunakan AI dengan pikiran kita kan. Iya, benar. Kalau kitanya nggak punya pengetahuan apapun, AI tetap alat, tidak bisa berguna. Nah, tools aja harusnya ya, supporting tools. Kalau kita ngomongin soal AI, itu kan di ranah kaum intelektual, let's say Mas Budi dan teman-teman lainnya gitu. Itu kan makanan sehari-hari. Yeah. Sesuatu yang membuat hidup lebih mudah, lebih gampang, misalnya kayak cari data ataupun cari perbandingan terkait fakta-fakta di lapangan ataupun penemuan-penemuan sebelumnya. Di tahap
level Indonesia, what do you think? Penggunaan AI itu di tahap mana? Kalau penggunaan kayaknya saya belum lihat datanya lagi, tapi ada beberapa yang pernah mengatakan bahwa tingkat penggunaan AI di seperti halnya sosial media ya, Indonesia paling ribut gitu. Ribut ya? Paling iya. Paling bikin noise gitu. Tapi apakah manfaatnya itu untuk produktivitas dan sebagainya itu belum kesana. Jadi penggunaannya ramai, tapi apakah maknanya ada gitu. Nah, itu yang mungkin PR-nya. Nah, ini penelitian selanjutnya. Keramaian itu nggak berkorelasi secara langsung sama kekontenan umat manusianya ya. Jadi kalau ramai berisik doang tapi nggak ada faedahnya, percuma. Betul. Soalnya kan tingkat literasi itu juga sangat menentukan faktor kesuksesan AI digunakan secara tepat atau enggak ya. Yeah. Apa yang menurut Mas Budi menjadi hal yang paling sulit nih untuk diimplementasikan penggunaannya secara proper di Indonesia? Karena netizen Indonesia begini gitu. Apa ya, kalau di Indonesia populernya AI itu masih dipakai sebagaimana kita menggunakan teknologi lama ya, kayak Google gitu, googling, mencari data, kita chat kemudian cari jawaban secara instan gitu. Tapi belum mengenal skenario apa sih yang sebenarnya yang bisa digunakan untuk konteks kepentingan di kegiatan kita sehari-hari, misalnya apakah di bisnis, UMKM. Dan mungkin yang populer juga adalah di content creator. Sudah banyak yang melek dan menghasilkan uang bahkan dari konten gitu ya. Tapi pada saat yang sama juga ada kekhawatiran apakah AI akan menggantikan. Jadi intinya adalah dulu kerja kreatif itu butuh bertahun-tahun dididik gitu ya. Atau mungkin dokter misalnya. Dokter itu sampai lulus berapa tahun ya? Untuk S1-nya aja bisa 6 tahun bisa gitu 6 ya. tahun, Kalau spesialis bidang tertentu misalnya bisa 6 tahun lagi. Dan itu artinya bisa mungkin 30 tahun sekolah doang gitu. Tapi nggak tidak berpenghasilan gitu bahkan. Karena di spesialis nggak menghasilkan apapun. Nah, itu kan udah panjang waktunya, mengupgrade-nya juga butuh sistem yang bagus gitu ya. Kemudian juga pengalaman, mereka harus koas dan sebagainya. AI itu bisa membypass itu. Dokter AI misalnya tidak perlu sekolah bertahun-tahun. Dia hanya perlu update data dan selesai semuanya gitu. Punya, ya intinya kan di data ya. Kalau datanya makin bagus, prediksi AI juga semakin bagus. Nah, itu juga mengkhawatirkan. Jadi yang kita terima, AI itu akan menggantikan manusia dan banyak pekerjaan yang tadinya butuh manusia sepenuhnya, sekarang kayaknya enggak gitu. Katanya kerja kreatif itu hanya bisa, tidak bisa digantikan AI gitu. Tapi kenyataannya justru, tergantikan. Iya. Bahkan dia bisa bikin novel. Parah. Full gitu. Movies. Iya. Script movies gitu. Iya. Oh my God. Bahkan gambarnya tidak perlu lagi syuting gitu. Iya. Udah semodern dan secanggih itu penggunaannya. Tapi itu kan kalau dari lihat tervisualisasikannya dalam bentuk konten produksi ya. Iya. Tapi kalau kita ngomonginnya sama relevansi bagaimana relasi internasional bisa bagus dengan adanya AI, itu gambarannya penggunaannya gimana sih, Mas? Mungkin kalau diibaratkan, kalau dalam hubungan internasional dia bukan hanya inovasi teknis, bukan hanya penemuan yang akan menguntungkan secara bisnis gitu ya, dan mensejahterakan sebuah negara. Bahkan dia mungkin sudah selevel mengubah landscape-nya hubungan internasional kalau di dalam konteks hubungan internasional. Wow. Iya. Artinya gini, mungkin ibaratnya adalah kalau dulu itu ditemukannya oil gitu ya. Tahun awal-awal 1900-an itu mulai banyak dan kemudian dipakai, bahkan perang dunia kedua itu semua pakai, siapa yang menguasai minyak dia akan menguasai
dunia karena semua pesawat dan kendaraan dan sebagainya persenjataan industri juga menggunakan itu. Artinya mungkin kalau diibaratkan dia sudah selevel strategisnya, selevel oil. Gitu. Oh my God. Jadi siapa yang menguasai itu dia akan menguasai dunia. Begitu. Jadi landscape-nya udah berubah. Dia adalah sumber ancaman. Bahkan kalau misalnya AI itu digunakan dalam persenjataan dia udah di level. Bisa menargetkan. Dan lebih bahaya lagi adalah kalau dilihat kalau oil kan negara-negara dunia ketiga gitu ya, dunia negara-negara yang industrinya tidak maju pun mereka punya resource, artinya punya bergen gitu untuk berperan dalam hubungan internasional. Tapi kalau sekarang AI itu sangat terkonsentrasi di negara-negara maju. Gap dengan negara-negara selatan gitu ya, negara-negara berkembang itu agak jauh gitu. Ini nih menarik nih. Kita kan negara berkembang. Iya, belum negara maju. Apa gap yang paling bikin Mas Budi sedih nih ngelihatnya? Kayak gue sedih banget nih, gue liat gapnya tinggi banget nih. Itu part mana Mas Budi? Ancamannya gini, kayak karena dia mengandalkan data dan sangat terkonsentrasi di teknologi yang sangat spesifik. Kita nggak bakal keep up untuk bisa mengalahkan mereka gitu. Jadi data kita nggak punya penimpa. Data kita aja acak-acakan dan kalaupun ada gitu ya, udah mudah dihack gitu. Oh, mudah hacker. Hacker. Nah, artinya kita menyimpan data kita itu kan ke server yang tidak dikuasai oleh kita. Kita aja tidak menguasai storage yang kita pinjam dan nggak tahu cara work. Aduh, complicated sekali. Gue yang sedih jadi dengar kenyataan ini. Lalu Mas, belum lagi soal infrastruktur, misalnya kayak chip itu inti dari AI kan. Nah, chip yang digunakan di dalam AI itu sangat spesifik dan hanya dikuasai oleh beberapa negara saja. Bukan negara berkembang? Pasti bukan. Bahkan negara seperti Amerika itu tidak menguasainya. Bukan tidak menguasai. Tapi tidak menjadi tempatnya. Negara yang sangat bukan negara bahkan ya. Ada sebuah tempat yang bagi China ini adalah provinsi, yaitu Taiwan. Oh my God, I love Taipei ya. Lanjut Mas. Pantesan itu sangat sekarang itu ada itu karena itu ya gitu. Cari tahu teman-teman di AI kenapa mereka ingin mengambil negara itu. Ini sensitif banget karena Taiwan itu punya pabrik yang bisa menghasilkan atau memproduksi chipset yang mungkin lebih kecil dari 2 nanometer. Cuman TSMC namanya. Jadi bukan Taiwan saja, tapi satu perusahaan namanya TSMC. I see. Oh, ini dan adalah alasan kenapa kita harus tahu mengapa satu negara diperjuangkan segitu abis-abisannya ya. Iya. Jadi sangat terkonsentrasi. Bahkan kalau misalnya bicara kayak GPU itu juga inti dalam GPU itu apa ya? Sistem informasi bla 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 dibelah otaknya kah? Bukan itu bukan yang buat alat gosok. Iya. Iya bener lagi. Bukan ya Mas ya? Bukan. GPU itu kayak kartu grafis ya. Kalau di komputer tuh ada GPU. Itu untuk matanya gitu ya. Kalau kita GPU-nya bagus, untuk main game-nya bagus. Tapi kalau itu GPU yang ada di komputer kita. Tapi GPU yang itu graphics processing. Ada graphic processing unit itu yang sangat spesifik. Yang punya itu, yang menguasai dunia itu hanya satu, untuk AI. Itu? 90% dikuasai oleh NVIDIA. Oh my God. 90%. Artinya dia sangat lebih powerful. Dia powerful dibanding siapapun di dunia. Negara termasuk. Udahlah, kalau gitu kita siap-siap apply ke situ. Iya. Wow. Jadi udah ada, mereka nggak mengenal batas negara. Dan kalau dulu ya, kalau kita mau menguasai negara itu kan menguasai teritori, menguasai emasnya gitu ya. Hadir secara fisik lah gitu. Benar. Sekarang enggak lagi. Bisa kayak setan ya?
ada tapi Nggak ada. jadi Tapi kita tahu, mungkin bisa mengatakan bahwa ada penjajahan tapi kita nggak tahu, gitu kan? It's real. Iya, Wow. di situ lebih bahaya. Jadi data kita nggak punya kedaulatan data. Semua yang kita lakukan di handphone kita, bangun tidur kita ngapain sampai, nah semua diakumulasi datanya itu kan di cloud. Untuk mereka. Aha. Dan itu sangat menguntungkan kalau untuk marketing misalnya. Banget. Marketing itu udah bisa targeting. Iya. Langsung ke kita ngomong apa mungkin ini udah Muncul, di-record. iya. Betul. Nah, itu Keresahan kita dijawab malah langsung sama dia. betul. Jadi seakan-akan kita mengawasi handphone tapi sebenarnya handphone yang mengawasi kita. Benar. Udah kayak love bombing mas dia, si handphone sekarang. Keresahan kita dijawab sama solusi Iya, real time. Berasa dicintai, ternyata kamu dijajah. Maksudnya gitu kan ya? Betul. Oh my God. Ngomongin AI, ternyata tuh nggak cuma sebatas mencari tahu apa yang tidak kita tahu, guys. Negara luar udah sejauh itu ngomonginnya soal kedaulatan data. Paham nggak tuh, Glenn? Kedaulatan data, kemerdekaan atas data kamu. Sementara kita kadang-kadang kalau nge-install apps aja, itu kan banyak tuh mas. Di-scroll, yes aja lagi nggak ngerti kontennya apa. Iya. Dan itu mungkin mereka Itu adalah sih. alat-alat yang, ya makanya itu yang kemarin TikTok akhirnya dibeli. Untuk yang di Amerika ya. Dengan harga yang cukup fantastis gitu. Dan diperjuangkan sama Trump. Dan akhirnya TikTok Amerika itu yang digunakan sepenuhnya punya Amerika. Mungkin itu juga bagian dari kesadaran bahwa negara besar pun vulnerable terhadap data gitu. Kalau Apalagi di negara kita kayak kan kita. nggak gini, memvisualisasikan sejauh itu kan kita belum mampu nih. Cuman sebatas diblok aja dulu sementara untuk kericuhan ini mereda. Iya. Padahal kan sebenarnya bukan langkah yang sangat strategis hanya untuk ngeblok. Iya. Ya, Itu mungkin di jangka lebih waktu tertentu. cuman kesan aja bahwa kita peduli. Jangan-jangan mereka Jangan-jangan. pun tidak memahami ancaman ini. Mereka yang ngeblok sementara itu. Betul. Iya nggak sih? Ayo kita ajak ngomongin kedaulatan data yuk, kan kita kan orang data ya. Itu. Iya, sebenarnya tadi kan ada infrastruktur kayak istilahnya kalau yang inti dalam AI itu ada kemampuan untuk compute. Jadi kemampuan mesin untuk memproses gitu ya data. Kemudian datanya itu sendiri. Kemudian talent. Nah, itu talent juga gap-nya luar biasa. Kemudian talent itu apa ya? Kalau orang yang ahli di Orang bidang yang itu. bisa ngerjain tools itu. Atau yang punya mengembangkan skill-nya. itu juga rebutan. Jadi negara-negara besar tuh kayak misalnya Amerika nutup atau apa gitu ya, nutup beberapa perusahaan dan kemudian termasuk Oxford kena sanksi dari Trump. Itu berkah buat negara lain termasuk Eropa dan Cina pastinya gitu ya yang sedang bersaing. Terus yang nggak kalah juga adalah soal energi. Apa ya istilahnya? Kayak pabriknya AI ini itu butuh energi sangat besar, gigawatt udah ngomongnya gitu. Udah nggak ngomongin soal pabrik EV doang kan, ini udah ngomongin lebih dari itu. Iya. Energi. Jadi kalau energinya nggak mumpuni, nggak bakalan bisa gitu. Terus kemudian juga kayak tadi pabrik prosesor atau chipset yang bisa diproduksi itu kan ada di Taiwan tadi. Taiwan. TSMC itu sudah bisa begitu bahkan meninggalkan kayak Samsung atau yang lain-lain. Termasuk yang kayak dipakai untuk consumer good kayak Apple itu TSMC yang buat. Dan alatnya untuk membuat itu hanya beberapa negara yang menguasai termasuk Belanda dan Jepang. Indonesia belum masuk. Yang ketawa penonton nggak boleh ketawa. Kita ini membicarakan kenyataan hidup. Iya, makanya ada istilahnya chip war, perang chipset. Itu hasil dari itu sebenarnya. Bahwa yang bisa bikin alatnya itu hanya beberapa negara
Terus pabrik yang memproduksi massal itu juga hanya beberapa negara. Dan Amerika berusaha untuk menggandeng mereka. Ya, itu sudah aliansi mereka, jadi udah. Ya Allah, kita jauh banget ya. Gue tuh langsung kayak, orang ngomong chip war, itu kita baru masih ngomongin goyang-goyang TikTok aja terus. Iya. Ya kan? Iya, tapi memang nggak ada yang bisa kita lakukan selain mungkin ya sebenarnya adalah literasi tadi yang kalau balik lagi. Mungkin kalau kita bersaing ke sana udah kejauhan. Wah, Tapi mungkin yang paling pesimistisnya terdengar sekali di sini. udah sejauh itu soalnya. Kita sejauh itu? Iya. Kayak tadi ya, hanya Jepang dan Belanda yang punya alatnya, kemudian yang bisa menghasilkan cuman Taiwan. Yang lain berusaha untuk menggandeng mereka gitu ya. Kalau nggak Kita bisa punya apa? menang dalam pertarungan, jadikan dia sekutu kan katanya. Iya betul. Oke, kalau gitu kita pindah. Salah. Maksud gue adalah kita perangnya sekarang pindah. Perang literasi dulu deh. Perang literasi dulu deh. Iya nggak sih? Iya, artinya kalau sampai ke menguasai teknologi dan menjadi tempat data dan sebagainya kayaknya jauh gitu ya. Mungkin yang kita bisa gunakan adalah memaksimalkan AI untuk apa yang kita bisa maksimalkan untuk meningkatkan produktivitas kita gitu ya. Dibandingkan kekhawatiran kita tadi. Kalau kekhawatiran yang kita kedepankan kayak tadi ya, misalnya dokter akan digantikan atau seniman, content creator akan digantikan, pesimis banget gitu ya. Jadi ancaman bagi tenaga kerja, apalagi di Indonesia itu industrialisasinya ada istilah yang disebut dengan deindustrialisasi. Yes. Kita cuman bisa jadi konsumen, nggak bisa memproduksi. Kita nggak produsen, kita target market loh. Target market. Ya Allah. Jadi makanya konsumtif. Lanjut Mas. Ya mungkin AI bisa menjadi escape untuk kita untuk bisa produktif gitu ya. Tapi artinya kita harus ubah paradigmanya AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas itu. Jadi dibandingkan memperdebatkan apakah AI itu berguna atau etis atau tidak, lebih baik kita menggunakan AI secara proper gitu. Banyak orang kita menganggap AI itu sekarang lawan. Kayak simple aja case-case yang ingin mengotomatisasi lahan parkir, kemudian banyak sekali yang datang rusakin tuh parkir AI-nya karena merasa tidak ada pekerjaan lagi untuk ngejaga. Padahal mereka melawan sesuatu tidak bisa dinafikan gitu. Betul. Kita masih level situ. Baru-baru kita jadiin teman. Kita ngajak lawan sama lo nggak akan pernah menang. Itu gimana tuh ya? Resah deh. Betul. Resah nggak sih Mas? Gue semakin resah deh. Tremor habis denger ini. Terus gue baca satu artikel Mas di beberapa minggu lalu. Negara yang baru punya undang-undang terkait AI itu Korea Selatan. Jadi dia mewajibkan seluruh output apapun dalam bentuk AI itu harus ada keterangan dibuat oleh AI. Berarti kan Korea Selatan aja udah mikirin ini jauh kali. Betul. Indonesia udah ada belum sih rancangan undang-undang ini? Kayaknya nggak ada khusus ya untuk undang-undang. Tapi tapi kalau nggak salah di tahun lalu ya itu ada semacam roadmap atau apa gitu yang sudah dibuat. Ya Allah, masih roadmap kita. Oke. Atau di tingkat regional biasanya. Regional, ya? Di ASEAN juga sudah ada. EU juga sudah ada. Nah, perang lainnya adalah kalau di hubungan internasional adalah meregulasi itu. Nah, EU itu yang dia punya regulasi yang punya ketegasan, mungkin yang pertama yang mengikat. Jadi kalau ada sanksi lah gitu ya, ada punishment yang jika melanggar itu bisa dikenakan cukup berat gitu. Misalnya 7% dari revenue si perusahaan dan sebagainya. Itu sudah dilakukan di EU. Tapi kalau Amerika kan dia stylenya dengan liberalisasi, jadi semuanya dibebaskan untuk meningkatkan produktivitas. Dan lain-lain, ya. Kalau China itu visinya adalah semuanya dikontrol oleh negara. Oh wow, coba ceritakan tentang Cina ini, dia menarik sekali. Gimana nih Mas?
Iya, kalau Cina kan dia ada perusahaan yang tiba-tiba langsung melejit gitu ya. Kalau dulu kita butuh data yang banyak, punya tadi chipset yang mumpuni dan sebagainya, baru kita bisa mengalahkan kayak OpenAI. Tapi tiba-tiba kayaknya itu terbantahkan dengan munculnya tiba-tiba ada Deep Research. Padahal pada saat itu semua resource chipset itu dilarang dipasarkan untuk Cina. Oke. Dan siapa yang minta itu adalah Amerika. Amerika berusaha untuk mengamankan itu. Cina semakin ditekan, dia semakin Melawan, inovatif. Oh my God, ya. Nah, artinya mereka kayak misalnya apa ya, Huawei dicegah karena 5G-nya katanya dianggap berbahaya. Tiba-tiba dia bisa menolak Google dan kemudian mereka bikin Harmony OS. Bahkan handphonenya mengejutkan gitu ya. Mengejutkan ya, banget. Tiba-tiba kayaknya udah bersaing langsung head to head dengan iPhone kan. Mereka berharap bisa mengalahkan dengan cara tadi memonopoli dan melakukan embargo gitu ya untuk tidak memasarkan teknologi ke Cina, tapi Cina justru keep up dengan itu. Dan mereka punya strategi bahkan gitu Wow. ya. 2030 itu mereka harus leading gitu di bidang AI. Leading. Dan itu bukan soal tadi ya kayak misalnya menguasai teknologi. Kita jauh banget ya Allah, Iya. gue tremor. Mereka berusaha untuk mengintegrasikan AI di dalam kegiatan-kegiatan yang memang menguntungkan secara produksi mungkin di tingkat desa, di petani gitu ya. Iya, jadi petani tidak lagi perlu keluar panas-panas untuk memeriksa. Ngurusin ladang dan segala macam Iya, semua bentuk. bisa dimonitor, diotomatisasi gitu. Misalnya kalau ada hama tertentu, mereka terdeteksi dan kemudian ada formula tertentu untuk membasmi itu dan sebagainya gitu. Atau pengairan, itu juga kan Iya. kalau datanya nggak bagus juga. Nah, AI digunakan itu untuk mengurangi bias manusianya gitu ya. Wah, gue ngerti nih ada celak nih di sini nih. Gimana tuh? Kalau di Indonesia bias manusia harus ada. Oh gitu. Agar abu-abu banyaknya. Iya, itu celahnya Iya, kan. itu celah yang banyak itu kan ladang kalau di kita kan. Iya. Ya semuanya sebenarnya harusnya ya kalau kan kalau yang kita kenal itu adalah generative AI yang misalnya text to video atau text to image gitu. Jadi meng-create sesuatu dari AI. Bentuk satu ke bentuk lainnya gitu kan dia cuman batas itu. Sekarang udah ada, bukan udah ada, emang dari awal didesain untuk itu, otomatisasi gitu. Jadi kalau ada deteksi tertentu, inputnya apa, kemudian actionnya apa, kemudian outputnya apa gitu. Perusahaan-perusahaan besar ya kayak apalah gitu ya sebutkan Unilever atau apa. Mungkin mereka tidak lagi butuh HRD sebanyak itu untuk menyeleksi ribuan CV kan. Iya, screening udah dapet ya. Iya, masuk kemudian input nanti ada proses dan sebagainya keluar. Intinya adalah bias manusianya dikurangi. Oke. Kan? Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menyeleksi juga lebih efektif gitu ya. Berarti semakin efisien dan semakin efektif itu kata kunci penggunaan AI yang tepat ya. Betul. Nah itu gimana caranya? Kalau di Cina mungkin ya, itu sampai ke level yang di bawah gitu. Gimana cara? Teknisnya pun dan orang-orang operasional pun udah jago pakai itu. Diarahkan memang Diarahkan ke ke sana. Jadi produksi mereka tidak lagi bisa mengandalkan produksi manual. Nah, mereka mencoba untuk misalnya kayak mungkin dalam peternakan gitu ya, diintegrasikan dengan AI dalam meningkatkan telur gitu dan sebagainya. Itu mereka sudah cuan ya intinya, penggunaannya produktif. Iya. Kalau kita masih fokus sama Dracin, Mas. Atas itu, nonton Dracin. Iya, kita berharap bahwa
orang-orang yang kita temuin adalah Ada CEO. adalah CEO gitu. Dan itu mimpi yang memperdaya kan. Iya. Kok kita bisa ya? Akhirnya kita makin malas. Kita nih, semakin nonton. resah kan? Kita nih sebenarnya didesain untuk menjadi market selamanya dan bukan menjadi produsen. Kah Mungkin seperti menurut itu. Mas Budi? Gue bertanya ya guys. Mungkin iya juga ya gitu ya. Ini bertanya kan jadinya, kok kita nggak bisa naik level sedikit gitu? Iya. Kita jadi korban aja gitu ya. Iya, kita playing victim terus gitu. Akhirnya kita bilang antek asing Nah gitu ya. itu, nyalahin orang-orang. Padahal kitanya memang didesain perut dulu yang diisi. Betul. Maksudnya adalah kalau misalnya perut nggak diisi nggak bisa mikir. Tapi kalau dikasih terus bagaimana mengisi perut nggak mikir dong. Betul. Jadi pro nggak ngisi perut dulu atau otak dulu? Pertanyaan mati. Mati kutu banyak. Mati kutu. Ya kan, kita dihadapin sama persoalan yang secara sejarah pun kita sudah dijajah sebenarnya. Pertanyaan gue adalah sebenarnya merdeka versi Mas Budi di era AI itu merdeka apa selain tadi data yang daulat itu udah terlalu tinggi? Ya sebenarnya kita ada usaha misalnya ya kayak Ya, kita tuh ada pesimistis banget ya Allah. dari zaman penjajahan sampai sekarang kita itu masih ekstraktif. Dalam artian kita tuh mengandalkan hasil bumi gitu. Oh, petani banget maksudnya. Enggak itu aja ya. Kita kan iya. Ya kalau hasil bumi Agriculture. terutama itu ya sawit Iya, gitu ya. Sawit. Salah satunya. Salah satunya. Salah satunya guys, benar. Terus kan ada juga yang terkait bumi itu juga pertambangan. Nah itu kita masih jual mentah. Nggak ada prosesnya. Ya artinya tanah-tanahnya dibawa Lu ke sana. telan tuh semua, iya benar. Nilai tambahnya nggak ada. Nggak ada value editnya, nilai ekonomisnya diambil sama orang. Iya. Dan pertambangan, mungkin perkebunan itu juga kayaknya nggak terlalu banyak butuh sumber daya. Dan ada ini, kalau mungkin ilustrasinya adalah kalau dalam ekonomi itu ada istilah economic of scale, skala ekonomi. Jadi kalau kita produksi barang manufaktur, handphone gitu ya, kita cuma R&D sekali, kemudian nggak perlu banyak orang dan modal, jadi modalnya besar sekali, tapi begitu diproduksi secara massal dan dijual secara banyak orang, itu akan makin murah gitu kan. Tapi kalau tambang dan perkebunan tadi, itu semakin kita jual banyak, semakin mahal. Kenapa? Karena misalnya ya, kita punya lahan produktif banget untuk sawit, untuk pertama kali. Lama-lama ekspansi, karena kebutuhannya banyak, akhirnya dibuka lahan luas. Lahan yang selanjutnya itu belum tentu seproduktif yang awalnya, karena emang yang awal mungkin dipilih. Gitu. Atau juga pertambangan, yang tadinya cuman sekali keruk udah muncul batu bara, sekarang Dikeruk lain. iya udah sampai ke dalam-dalam gitu ya. Artinya teknologinya semakin mahal dan barang yang diproduksi itu juga akan semakin mahal. Jadi secara skala ekonomi, barang yang tadi diproduksi di Indonesia hasil bumi tadi itu semakin mahal, nggak efisien, nggak produktif, nggak menghasilkan apapun. Value added-nya lari keluar. Jadi kita punya apa? Kita punya resources, tapi kita nggak bisa ngelola resources kita. Kita nggak punya talent yang bisa ngelola resources, kita nggak punya teknologinya, kita nggak punya pengetahuannya. Yang kita punya adalah syukur. Iya, betul. Syukur. Syukuri apa ada. Oh Yang Tuhan. Oh, gue resah deh. Nggak pernah gue seresah ini mas nge-host. Kita ngomongin yang optimis aja. Jangan. Kita, oke. Kalau kita ngomongin optimis, apa yang paling optimis yang lo hadapin di era yang sangat grey ini? Yang optimis adalah ya kita masih survive ya.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dimulai 2026, hal paling optimis yang gue jalanin memang Apa? yaitu bertahan Survive. hidup dengan baik. Sudah cukup. Serius lu, Mas. Nggak ada lagi yang lebih optimis, Mas. Ya, Ayo Mas, kita harus optimiskan menuju Indonesia emas. Meskipun harga emas naik, semoga nanti skill kita juga semakin naik. ya. Kayak harga emas. Diam itu emas, berarti kita Diam harus itu emas, kita diam aja. Semoga kita menghasilkan emas. Amin, amin. Ya, tapi kalau kita lihat kayaknya banyak ya, walaupun apa yang dilakukan oleh pemerintah itu belum, ya mungkin bisa dikatakan belum maksimal, tapi banyak ya talent-talent muda yang juga mulai speak up. Ya, mudah-mudahan juga nggak dibungkam gitu. Amin, amin, amin. Dan ya kalau mau memanfaatkan AI dengan baik gitu ya, kita kan kendalanya ada di data ya. Big data, sangat itu aja Ya, kita nggak udah big. lewat. Nggak big juga. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Oke Mas, kita nggak ngomongin big data deh, ya. Pembenahan data itu juga penting kan. Misalnya kita pengen ambil kebijakan, kalau nggak basisnya adalah data, susah kan. Iya, jadinya main cap-cip-cup. Cap-cip-cup, Lah betul. satu kementerian aja kadang-kadang datanya nggak sama loh. Nah, itu kendala. Kita nggak usah jauh-jauh ya. Tapi ini real kan, kita kan orang data ya Mas. Kita kan bermain sama data. Kadang-kadang kita ngelihat satu kementerian sama satu kementerian lainnya, terus kita satuin. Iya. Oh ternyata banyak biasnya nih gitu. Bias ya. Atau bahkan bukan beda lembaga kayak BPS dengan BPS gitu ya. Iya. Yang diakumulasi secara nasional dengan apa yang kita kumpulin dari Enggak, provinsi sama. itu beda. Kemarin juga ada, sebenarnya ini keluhan lama ya, misalnya kayak bupati itu atau dinas kesehatan, kepala dinas gitu, Oke. masih nerima BPJS. Coba. Nggak apa-apa sih. Kalau memang Jadi butuh. BPI. Iya. Butuh banget kayaknya mereka Iya ya. butuh banget. Aku rela kok. Tapi itu juga bukan salah mereka. Mereka juga kadang kaget kok kita bisa. Dia datanya nggak update. Iya, itu artinya kan ada salah. Dan itu rawan korupsi gitu. Kan level data ketika lu update, itu kan harus bisa kelola interpretasi, itu udah ngomongin level atas ya. Mengelola data aja kita gagal. Iya. Gimana Ngumpulin menginterpretasikan data dan merekomendasikan menjadi hal-hal yang strategik dan memang relevan sama Indonesia. Jadi kalau ditarik lagi benang merahnya, rumit sekali hidup kita ini Mas ya. Ruwet. Ruwet kan? Makanya lo S3-nya di luar ya, gue ikut juga deh kalau gitu, amin. Ayo ikut. Yuk, ayo promotor. Salah. Jadi Mas, kalau kita ngomongin lagi soal negara kecintaan kita ini kan ada habis-habisnya. Apa sih yang lo pengen, lo punya satu gambaran visi besar nggak sih? Minimum Indonesia tuh bisa mengcopy bagaimana cara Tiongkok melakukan aktivitas A, bisa nggak? Aktivitas. Hal-hal simple deh, nggak usah ngomong kejauhan, ngomongin kedaulatan data deh. Nggak, belum bisa kita. Ya kalau yang mungkin yang notice pertama kali kalau misalnya ke Cina saat ini ya, mungkin ada beberapa teman yang ke Cina itu di beberapa tahun lalu gitu ya. Sekarang itu udah nggak ada lagi cash, jadi cashless society itu benar-benar terjadi di sana. Oke. Ya mungkin cash masih diterima gitu, uang masih bisa ada harganya. Tapi dalam artian kalau bayar pakai cash itu mereka nggak punya kembalian. Oh, jadi lo relakan saja. Ya bisa jadi begitu. Karena semua scan. Itu satu yang paling nyata ya. Atau misal transportasi publik, khususnya di Beijing tuh ada berapa line ya MRT itu. Kalau kita punya satu di Jakarta, di sana udah puluhan line-nya. Line ya. Jadi kemanapun terjangkau. Terus disambung sama bis gitu ya, semua scan. Dan murah gitu. Terus yang kedua mungkin yang paling ke notice adalah tata kotanya. Barusan banjir banyak banget nih Jakarta. Iya. Di sana itu kali itu bersih. Oh wow. Dan di samping kali itu pasti taman. Dan taman itu gak ada yang jualan. Kita bikin taman itu Wah, udah lu ngumpul didemo kayak sih. punya hak.
ya kayak ini adalah area komersial. Akhirnya udah acak-acakan. Kalau di sana enggak. Jadi benar-benar tertib itu. Kalau di sana mungkin kalau kita ke jalan-jalan tuh nggak kelihatan polisi. Tapi di mana-mana ada ketertiban itu gitu. Kan udah ada AI-nya ngelihat Ya matanya, bisa jadi satu itu spy-nya ya. Tapi kesadaran masyarakatnya juga tinggi. mungkin ya. Kalau Indonesia Polisi ada di mana-mana. ada kena tilang, ting. Iya, tapi pelanggaran itu ada di mana-mana. Jadi polisi ada di mana-mana, tapi ketertiban tidak ada di mana-mana. Wow. Itu ironis gitu dengan tadi tidak ada polisi tapi ketertiban itu dijalankan gitu. Berarti semua dimulai dari masyarakatnya yang sadar. Bisa jadi ya. Harusnya ya. Mm-mm. Tapi lu Dan pesimis. penegakan hukumnya mungkin juga konsisten gitu ya, nggak ngelihat siapa gitu. Oh, maksudnya semua orang di mata hukum sama. Nggak Iya. ada special treatment gitu kan maksudnya. Iya betul. Kalau kita kan masih ada itu. Kalau Akhirnya kita kan VVIP ada. akhirnya kan semua orang encourage orang yang nggak punya privilege juga akhirnya mereka aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Jadi akhirnya nggak ada aturan main yang benar-benar dijalankan. Jadi motivasinya tuh jelas ya. Karena semua fair. Ya, trust-nya ada gitu terhadap pemerintah. Trust kita kan rendah. Low Tapi trust society. benar itu ada hasil risetnya. Ha-ha. Betul. 5 lembaga paling tidak dipercaya sama masyarakat juga ada tuh cari tuh. Iya, jadi kalau kita berhadapan mungkin satu sama lain udah nggak percaya gitu. Apalagi kalau udah berhadapan dengan yang berseragam gitu ya. Udah nggak ada trust lagi karena bukan masyarakat yang nggak percaya, tapi memang kita disuguhkan tiap hari dengan inkonsistensi itu kan ya. Wow. Inkonsistensi itu PR besar. AI besar lagi. Kita kan hanya orang yang menerima konten yang diproduksi sama AI yang produksinya pun nggak se-expert itu make AI. Itu kan bakal jadi perang tuh, perang AI. Menurut Mas Budi, pemilu kita nih perangnya bakal gimana ya nanti ya? Iya sebenarnya tadi kembali lagi, kalau misalnya dilihat dari apakah itu karena pemilu yang belakangan ini yang kita lihat ada polarisasi, ada hoax dan sebagainya yang kita lihat gitu, itu kan gejala awal ya. Iya. Sekarang di sosial media tambah AI. Mungkin akan lebih ngeri lagi. Ini bukan soal lagi kayak tadi ya, apa tuh namanya, minim literasi. Bahkan negara seperti Amerika pun kemakan gitu ya polarisasi. Ya karena memang sosial media itu kan juga ada algoritma. Algoritma itu yang membuat kita jadi target. Kita nggak punya lagi medianya itu, punya orang lagi algoritmanya. Iya, betul. Akhirnya yang kita bisa lakukan kadang-kadang ya itu blokir sementara. Nah kan, lagi kan? Tapi akhirnya yang diblokir juga kadang-kadang itu kan bias. Karena yang diblokir, ini mengganggu kepentingan pemerintah nih, atau misalnya yang lagi berkuasa ada yang terganggu baru kita blokir. Banget. Bukan kepentingan masyarakat. Nah gitu. itu. Justru kita memblokir misalnya kayak dulu pernah kita memblokir sosial media secara lokal, internet secara lokal di Papua. Waktu zaman awal periode keduanya Pak Jokowi itu pernah down kan di Papua. Oke. Jadi kayak ini bukan untuk melindungi masyarakat tapi pemerintah lagi dirugikan gitu ya misalnya. Baru kita blokir. Oh, titipan blok. Ya. Seru ya bisa ngeblok-blok gitu ya. Ya nggak sih? Iya. Seru banget. Tapi itu kan jadi sangat nggak strategis gitu. Iya, itu kayak kepentingan masyarakat jangka panjangnya apa itu nggak pernah terjawab. dicek. Nah, pengambilan putusan yang sangat intuitif ini. Intuitif. Iya. Tidak strategik sama sekali gitu. Itu kan merugikan sebenarnya. Dan kita nggak pernah ada evaluasi secara menyeluruh kayak sekarang sesimpel salah satu translatornya X itu kan Grok ya, Grok kan di blok tuh. Gue nggak bisa translation lagi tuh di X, nggak tahu apa, nggak bisa bahasa lain, nggak ngerti.
Cuman karena bla 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 gitu, kepentingan gue jadi tidak tercover kan. Itu nggak fair sih buat gue. Tapi katanya dunia emang nggak fair. What do you think? Iya, artinya siapa yang tergantung, dia yang akan jadi korban. Nah, kita adalah user paling aktif dan paling rusuh dan paling riuh, gemuruh. Maka kita adalah korban. Betul. Betul lagi dibetulin oh iya. Iya, bukan hanya diblokir, tapi bisa jadi ya tadi kayak korban hoax gitu ya. Yang dibiarkan dan pada akhirnya kita nggak punya. Jadi apa ya istilahnya, narasi yang ada di sosial media itu bias kepentingan negara-negara yang tentunya punya resource lebih besar di bidang itu gitu. Jadi kita mulai dengan bagaimana caranya meliterasi 285 juta orang Indonesia untuk kenalin AI ini sebagai apa sih, bukan barang mewah. Ini tuh bukan barang sophisticated, ini bukan barang yang menyeramkan, tapi lo harus Gratis gunakan untuk kepentingan lo gitu. Gimana caranya ya Mas ya? Mungkin ya, kan kita kalau dulu ada anak-anak Gen Z gitu ya, digital native gitu disebutnya. Sekarang berarti native-nya mereka adalah native, bukan lagi digital native, tapi udah AI native gitu. Mereka lahir udah ada AI. Mungkin logiknya itu dibangun dari itu, cuman ya siapa yang mendidik ya? Orang tuanya juga belum tentu punya pengetahuan itu. Contoh ya misalnya kayak di Gemini gitu ya, nyebut merek. Nggak apa-apa. Itu punya Google ya. Aku DeepSeek. Iya, DeepSeek. Atau Qwen, pernah dengar ke Qwen? Pernah. Qwen itu punya Alibaba ya. Cut Sekarang dulu ya. Jadi gimana Mas Budi ngomongin platform AI? ya tadi kan platformnya udah banyak dan itu banyak yang menyediakan gratis, termasuk DeepSeek kan gratis. Ya. Iya. Kalau beberapa mungkin kita berpikirnya adalah AI itu yang jauh-jauh seperti tadi ya, misalnya kedaulatan data dan sebagainya. Mungkin Tinggi kita banget, yang ke level kita aja, apa yang kita bisa lakukan sehari-hari gitu. Misalnya anak baru belajar gitu. Di dalam apa namanya, di AI itu bisa digunakan untuk sarana pembelajaran. Misalnya kita pengen bikin aplikasi yang mempermudah anak untuk mencerna rumus matematika tertentu misalnya. Oh my god, berat juga nih. Disuruh bikin aplikasi emak-emaknya ya. Lanjut. Itu itu semudah kayak kita ngedit apa gambar kita. Oke. Kalau kita udah biasa buatkan gambar tertentu gitu ya. Bikin aplikasi di apa namanya, di AI, platform AI itu semudah itu. Jadi kata-kata ke aplikasi itu bisa juga. Oh my god. Jadi misalnya materi anak-anak tentang geometri misalnya. Orang tuanya nggak ngerti, tapi bisa menggunakan AI kan? Bisa. Tinggal bilang aja. Iya benar. Tinggal bilang aja ke AI untuk buatkan Ya. aplikasi terkait dari geometri untuk anak SD misalnya. Tadi akan bikinkan, tapi memang ada fitur tertentu yang harus tinggal klik aja sebenarnya. Mau nggak mau aja belajar lagi. Iya. Pakai itu gitu ya. Dan itu nggak butuh coding yang Spesifik. Artinya ada konteks yang istilah apa ya? Skenario mungkin ya. Skenario di hidup kita ini, kita sebagai orang tua lagi ngajarin anak kah? Atau kita sebagai apa namanya? Kalau content creator udah umum ya. Sebagai UMKM yang sedang belajar memasarkan produk gitu ya. Kemudian apa namanya, bisnis yang sedang ingin ekspansi ke wilayah tertentu. Kalau kita nyewa market apa namanya, market research gitu, dia akan sangat mahal gitu ya, karena butuh banyak orang, banyak
waktu yang nggak sebentar juga. Tapi dengan AI sebenarnya juga bisa dilakukan itu. Oke. Karena datanya udah ada di sana, tinggal kita panggil gitu. Dan itu waktunya singkat, nggak perlu banyak orang, UMKM bisa akses sebenarnya. Jadi tergantung skenario kita sedang posisi kita apa, keinginan kita apa, dan logic AI itu seperti apa kita pahami. Sebenarnya kita bisa melakukan. Bahkan selevel tadi kita bikin aplikasi sederhana untuk ngajarin anak gitu. Itu bisa. Bisa loh guys. Jangan cuman buat upload foto doang. Gitu kan. Iya. Banyak banget yang mau diobrolin, tapi gue semakin ini gemeter ngomong di sini, gemeter gue. Karena kayak fun fact-nya begitu. Nah, kita sampai kepada penghujung obrolan kita hari ini, Mas Budi. Satu pertanyaan pamungkas kita. Kalau lo dikasih kesempatan untuk punya superpower, apa superpower yang pengen lo punya dan kenapa lo memilih itu? Superpower. Ya, kalau saya punya superpower mungkin jadi presiden gitu ya. Wow. Menuju jurang. Lanjut. Ya. Ya power itu artinya dalam artinya bisa punya manfaat untuk banyak orang banyak kan ya. Ya itu akan apa ya menggunakan AI untuk mendatangkan kemanfaatan untuk orang banyak. Dan itu kan gratis ya. Mulia sekali. Iya. Bapak Budi. Iya, kalau misalnya tadi bisa sebagai penentu kebijakan, ya mungkin tadi kita lemah di data, kebijakan kita nggak berbasis data. Tadi intuisi atau suka tidak suka ya, dislike, like dan dislike-nya. Atau political approach-nya lah kalau misalnya di ini. MBG nggak pakai data ya, jalan aja terus gitu. Dikasih data itu agenda asing dan sebagainya. Oke. Itu bisa kan? Bisa. Pakai AI gitu. Untuk paling nggak data itu udah nggak sulit lagi kalau mau dipanggil pakai AI. Walaupun itu juga akhirnya pertanyaan adalah datanya apakah valid atau tidak. Tapi itu lebih baik dibandingkan data yang tidak beres atau data yang enggak. Atau yang kita serahkan, bahkan kan baru deal dengan Amerika untuk ancaman tarif kemarin, akhirnya kita kasih data yang kita nggak tahu untuk apa. Mungkin untuk ya tadi kita jadi target pasar juga. Data kita dalam artian kita nggak boleh jual data. Perusahaan kayak perbankan gitu kan mereka nggak boleh buka data kan. Nggak boleh. Iya, mereka punya data tapi nggak bisa jual. Nah, ini Indonesia punya data. Nih, Dikasih. gratis. Gratis. Wah, kita sebenarnya udah nggak ada privacy lagi ya. Nggak ada. Makanya itu trust kita lemah akhirnya. Wah, kan? Semakin tremor loh mendengarnya. Iya. Padahal tadi harusnya optimis ditutupnya ya. Yuk, makin optimis Mas, coba. Coba lagi. Lagi Mas. Take action. Superpower yang pengen Mas punya untuk membuat orang Indonesia optimis menjalani hari. Ya, kuncinya di pendidikan sih ya. Tadi literasi. Ini. Iya, jadi pendidikan bukan pendidikan formal ya. Bukan MBG. Maksudnya? Iya. Apakah MBG mendidik? Mengenyangkan sih. Ya, tapi dia masuk di dalam dunia pendidikan kita ya, MBG. Tapi dia salah satu. Nggak salah satu kalau didistribusikan. Dia salah banyak gitu maksudnya. Nggak semuanya salah. Iya, tapi banyak kan? Lumayan. Tadi nggak pakai data. Iya, oke. Itu ya, literasi. Iya, literasi itu penting. Jadi mungkin kita lepas dari pendidikan formal, apakah kurikulum itu baik atau tidak. Kayaknya banyak cara sih ya. Oke lah, itu nggak bisa dibenahi, kita pakai cara lain. Gitu. Oke. Pendidikan informal mungkin kita mulai dengan bukan mencari melihat AI sebagai ancaman. Mungkin kita cari peluang, AI sebagai peluang. Nah, bestie. Nah, itu. Itu ya. Aha. Nah, sudah cukup optimis? Sudah cukup optimis.
Kita nutup dengan optimis hari ini. Jadi intinya, kawan Komar, kalau kamu nganggap AI masih sebagai sebuah lawan, kayaknya kita bakalan kalah perang sebelum dimulai. Jadi pastikan kamu siap menghadapi perang-perang di masa depan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Tepuk tangan yang mulia.